Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah dengan tema menyulap aktivitas duniawi menjadi amalan ukhrawi. Jadi aktivitas yang sangat duniawi yang dilakukan semua makhluk hidup bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah. Di luar Ramadan, makan adalah kebutuhan. Kita makan karena lapar, karena butuh energi, karena ingin menikmati kelezatan makanan, tidak lebih dari itu. Tapi di bulan Ramadan, Allah menyulap aktivitas makan menjadi ibadah yang sangat agung. Makan sahur menjadi sunnah yang penuh berkah. Makan berbuka menjadi momen yang sangat dinanti. Bahkan menjadi salah satu faktor mustajabnya doa. Subhanallah. Inilah keindahan Islam. Agama yang tidak memisahkan dunia dan akhirat. Agama yang mampu mengubah aktivitas paling sederhana menjadi ladang pahala. Mari kita pelajari bersama bagaimana memaksimalkan ibadah sahur dan berbuka kita. Agar setiap suapan yang masuk ke mulut kita tidak sekedar mengenyangkan, tetapi juga mengisi rekening amal kita di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahur itu merupakan makanan yang penuh dengan berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Tasyaharu fa inna fis suhuri barokah." Bersahurlah kalian sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Perhatikan kata barokah, bukan sekedar manfaat atau kebaikan, tetapi berkah, yaitu kebaikan yang terus bertambah dan berkembang. Kebaikan yang tidak terhitung, kebaikan yang mengalir dari sisi Allah. Apa saja berkah yang terkandung di dalam sahur? Yaitu yang pertama, berkah mengikuti sunnah Nabi. Sahur adalah sunnah Rasulullah yang sangat ditekankan. Beliau tidak pernah meninggalkan sahur meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Dengan bersahur kita mengikuti jejak beliau dan setiap sunnah yang diikuti adalah pahala. Kedua, berkah membedakan puasa kita dengan ahli kitab. Rasulullah SAW bersabda, "Fasluma ba'ina siyamina wasiyami ahlil kitabi aklatu syahar." Pembela antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi yang tidak berpuasa melakukan sahur. Dengan bersahur kita menunjukkan identitas kita sebagai umat beragama. Kita berbeda dengan yang lain yang tidak sahur. Yang ketiga adalah berkah sholawat dari para malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasyahirin." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Ketika kita bangun di sepertiga malam, terakhir untuk sahur, Allah dan para malaikatnya mendoakan kita. Mereka bersolawat memohon kebaikan dan rahmat untuk kita. Hanya dengan bangun dan makan sahur, kita sudah mendapat doa dari Allah dan para malaikat. Adakah yang lebih mulia dari ini? Kemudian berkah apa lagi? Berkah waktu yang mustajab. Waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat istimewa. Allah turun ke langit dunia dan berseru, "Hamin syailin wa usyah halamin mustafirin wa akhirullah hamim taibin wa utuba alai." Adakah yang meminta, maka aku akan memberinya. Adakah yang beristighfar, maka aku akan mengampuninya. Adakah yang bertobat, maka aku akan menerima tobatnya. Jadi dengan sahur kita dipaksa bangun di waktu mustajab ini. Manfaatkan, jangan hanya makan lalu tidur lagi. Sisipkan doa, istighfar dan sholat malam sebelum sahur. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, agar sahur kita sempurna dan penuh dengan berkah, ada beberapa adab dan sunnah yang perlu diperhatikan. Pertama, niatkan sahur sebagai ibadah. Sebelum makan, niatkan dalam hati bahwa sahur ini adalah ibadah. Bukan sekedar makan malam yang tertunda. Dengan niat yang benar, aktivitas makan berubah menjadi amal ibadah. Yang kedua, akhirkan waktu sahur. Sunnah Rasulullah
adalah mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu imsak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah dan Sa'id bin Sabit pernah sahur bersama. Ketika selesai, Rasulullah bersama dengan kita, ya. Nah, Rasulullah langsung berdiri untuk sholat subuh. Kami bertanya, berapa lama jarak antara sahur dan sholat? Beliau menjawab sekitar 50 ayat. Waktu membaca 50 ayat, artinya Rasulullah sahur sangat dekat dengan waktu subuh, hanya berjarak 15-20 menit. Ini membantu tubuh tidak terlalu lama menahan lapar di siang hari. Yang ketiga adalah makan secukupnya, jangan berlebihan. Sahur itu bukan waktunya untuk membalas dendam. Makan sepuasnya bukan. Makan yang berlebihan itu justru akan membuat tubuh lemas dan mengantuk serta menghilangkan khusyuk dalam ibadah. Makanya kita memberikan ataupun bersahur itu secukupnya saja. Kemudian yang keempat adalah pilih makanan yang baik dan halal. Pilihlah makanan yang bergizi, yang mengenyangkan. Kalau Rasulullah memilih kurma memberikan energi cukup dan mudah dicerna. Yang kelima adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa membaca bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelah selesai makan. Doa sederhana ini mengubah makan dari sekedar aktivitas biologis menjadi ibadah yang bernilai. Kemudian juga saat berpuasa ini juga ada berbuka, itu momen kebahagiaan orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah. Jika sahur adalah membuka puasa, maka berbuka adalah penutupnya yang manis. Allah memberikan kebahagiaan khusus bagi orang yang berpuasa di saat berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Lisyaimi farhatan, farhatun ida firihi, wa farhatun inda liqoi robi." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Dua kebahagiaan ini sangat berbeda levelnya, tapi keduanya adalah hadiah dari Allah. Kebahagiaan pertama adalah saat berbuka, kebahagiaan duniawi. Setelah seharian menahan lapar dan haus, akhirnya kita diizinkan untuk makan dan minum. Ada rasa syukur, ada rasa lega, ada rasa puas karena telah menyelesaikan satu hari puasa. Kemudian kebahagiaan kedua yaitu bertemu Allah nanti di akhirat. Kebahagiaan ukhrawi. Saat itu Allah akan memberikan balasan atas puasa kita. Kita akan melihat pahala yang begitu besar yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Dalam hadis suci Allah berfirman, "Asyamu liwa anna ajibi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ketika Allah sendiri yang menjanjikan balasan tanpa menyebut jumlahnya, itu artinya balasan tidak terbatas, tidak terhitung dan tidak terbayangkan. Keutamaan dan adab berbuka. Bagaimana pemirsa? Yang pertama, menyegarkan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "La yalahun nasu bi khairin ma ajalul fir." Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Begitu azan maghrib berkumandang, segeralah berbuka. Jangan menunda-menunda tanpa alasan yang syar'i. Hikmahnya apa? Pertama, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, mengizinkan kita langsung makan. Kedua, membedakan kita dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.